Dia menggunakan pemutus sirkuit untuk mengirimkan sinyal Morse kode lewat papan iklan. Tim penyelamat cepat menemukan kerumunan yang terjebak di atap. Saat dia kembali ke atap, orang-orang sudah naik ke kendaraan evakuasi. Tapi kapasitasnya sudah penuh. Pacarnya memohon kepada penyelamat agar dia bisa naik, tapi dia dengan sukarela menyerahkan kesempatan untuk melarikan diri demi orang tua dan anak-anak di kendaraan itu. Pacarnya tetap tinggal untuk melewati krisis bersamanya meskipun keluarganya protes. Saat melihat satu-satunya harapan mereka perlahan menjauh, dia mulai menangis. Dia juga ingin bertahan hidup. Gas beracun mulai naik perlahan dan helikopter penyelamat terbang di atas mereka. Mereka dengan panik melambaikan tangan, tapi helikopter itu malah tidak melihat mereka. Malah tertarik dengan banyaknya sinyal darurat dari atap gedung yang jauh. Pacarnya melihat ada harapan. Mereka harus membuat sinyal yang lebih mencolok. Mereka mengumpulkan papan iklan berbentuk manusia, menyusunnya bersama dan terus-menerus memberi sinyal ke langit. Tapi saat dia melihat ke bawah, dia melihat sekelompok mahasiswa di dalam gedung di seberang. Dia kembali bingung, pacarnya terus berteriak minta tolong dan akhirnya menarik perhatian helikopter penyelamat. Tapi dia nggak merasa senang. Sekali lagi, dia menyerahkan kesempatan untuk melarikan diri. Mereka tergeletak di tanah bersama, menggunakan papan iklan untuk memberi petunjuk kepada penyelamat. Tim penyelamat mengikuti petunjuk mereka dan berhasil menemukan kelompok mahasiswa itu. Ketika kendaraan penyelamat turun perlahan, pasangan itu melewatkan kesempatan terakhir mereka untuk melarikan diri. Tim penyelamat berikutnya baru akan tiba 1 jam lagi, tapi ledakan terdengar dari kejauhan dan gas beracun semakin tinggi. Kini mereka harus bertahan sendiri. Namun sebelum lanjut, jangan lupa follow ya guys. Mimin doakan semoga orang yang sudah follow sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Keduanya menuju gedung tertinggi di pusat kota, tapi mereka menemukan sebuah jembatan yang sedang dibangun menghalangi jalan mereka. Mereka mengambil penghalang jembatan dan menempatkannya di gedung yang berlawanan. Dia yang pertama menyeberang. Saat pacarnya berbalik, sebuah drone muncul. Itu adalah drone penyelamat yang dikirim oleh keluarganya. Setelah mereka berhasil diselamatkan, mereka melambaikan tangan dengan panik dan berhasil menghubungi keluarga mereka. Drone itu terbang lebih dulu untuk memantau jalan bagi mereka. Dengan bantuan drone, mereka melaju cepat tanpa menyimpang sedikit pun. Drone itu mengirimkan rekaman langsung ke stasiun TV dan orang-orang di seluruh kota mulai bersorak mendukung mereka. Mereka hanya tinggal 100 meter dari gedung tertinggi. Keduanya mengoleskan kapur ke tangan untuk lari terakhir. Mereka berlari ke tepi atap dengan penuh semangat, tapi akhirnya mereka terhenti lagi. Mereka hanya tinggal 50 meter, tapi nggak ada cara untuk menjembatani jarak itu. Gas beracun hampir sampai ke lantai atas gedung mereka. Rasanya semua usaha mereka selama ini sia-sia. Kali ini, bahkan pacarnya mulai menangis dan mereka berpelukan, menunggu kematian datang. Tapi saat dia melihat ke atas, dia melihat secercah harapan lagi. Banyak penggemar drone yang terbangkan drone-nya untuk membuat jalan keluar bagi mereka. Pacarnya mengikatkan tali ke drone yang terbang ke gedung tertinggi untuk mengamankan tali itu. Dengan tali itu, mereka berhasil melarikan diri dari gas beracun di sekitar mereka. Helikopter penyelamat akhirnya kembali. Mereka melambaikan tangan dari puncak menara kren.